Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya menyampaikan firman dengan judul Allah lebih besar dari masalahmu. Saudara sekalian, dalam kehidupan ini seringkali kita dihadang oleh berbagai macam kesulitan dan masalah. Dan acap kali kita merasa terpuruk karena ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita untuk mengatasi masalah itu, kita merasa tidak mampu, tidak sanggup karena kekuatan kita sangat terbatas. Tetapi ketika kita mengandalkan orang lain, manusia, kita bisa kecewa. Ada seorang yang punya kerabat seorang pejabat, satu kali pejabat itu bilang, kalau kamu lagi ada masalah, lagi susah, kasih tahu saya. Lalu saudara, orang ini memang gak pernah mempergunakan kesempatan itu untuk minta tolong. Tapi satu kali ada masalah yang sangat berat dan dia telepon pejabat ini, kerabatnya. Ternyata gak ditolong saudara. Aduh dia kecewa. Dia bilang, waduh pada dia ngomong kalau ada masalah kasih tahu saya. Ya sebetulnya benar ya, kasih tahu doang gak akan ditolong. Itulah yang akan terjadi kalau kita mengandalkan manusia. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dengan segenap hati, ada pertolongan yang Tuhan akan lakukan. Ingatkah saudara ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh Firaun, kiri kanan ada padang pasir, di belakang tentara Mesir mengejar, di depan ada laut Teberau membentang. Buntu, gak ada jalan keluar. Tetapi ingat ketika kiri kanan muka belakang sudah buntu jalan, masih ada jalan ke atas, pandang kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu. Dan ketika dia mentaati perintah Tuhan, Laut Merah terbelah menjadi dua. Dan orang Israel berjalan di atas tanah yang rata. Dan para musuh dikuburkan di dalam laut yang kembali menutup lagi. Saudara-saudara, hari ini apapun tantangan yang saudara alami, percaya Allah lebih besar dari masalahmu. Nah sekarang kita akan melihat siapakah sebetulnya Allah yang kita sembah itu. Dalam Keluaran 3 ayat 13 dan 14 Alkitab berkata, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14 firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Satu kali Juliet pernah bertanya kepada Romeo. What's in the name? Apakah arti sebuah nama? Dan dia melanjutkan dengan kata-katanya sendiri. Bunga mawar disebutkan dengan bahasa apa saja, harumnya tetap sama. Artinya nama itu tidak terlalu penting. Tetapi beda dengan manusia. Karena ketika kita menyebut nama seseorang, itu biasanya berkaitan dengan sifat atau karakter atau kepribadiannya. Karena itu orang tua biasanya akan memilih nama dengan sebaik-baik mungkin. Bagi anaknya, diberi nama anaknya selamat atau untung. Supaya apapun kondisinya tetap selamat, tetap beroleh keuntungan. Nama yang paling cocok kalau orang tuanya blasteran antara Sunda dan Rusia, mungkin Cecep Gorbachev. Kalau orang tuanya campuran antara Bali dan Hong Kong adalah Made in Hong Kong. Nah saya rasa tidak ada orang tua yang memberi nama anaknya Yudas Iskariot. Sebab takut sikap pengkhianat itu ada di dalam diri anaknya. Bahkan orang yang merasa namanya kurang bagus, kemudian mengganti nama. Di kampung namanya Siminah, di kota pakai nama Mince misalnya. Agar hidupnya seindah namanya. Nama itu penting karena itu Alkitab menunjukkan ada perubahan nama yang pernah terjadi. Abram, Bapa yang mulia menjadi Abraham, Bapa banyak bangsa. Atau Yakub, pemegang tumit, menjadi Israel, pejuang Allah. Nah hari ini kita melihat bahwa Musa bertanya kepada Allah, siapa namamu? Karena ketika kita mengetahui nama Allah, kita tahu sifatnya, kita tahu kuasanya dan keberadaannya. Karena nama Tuhan adalah jawaban.
Dan Tuhan berkata, aku adalah aku. I am that I am. Dalam bahasa Ibrani-nya Ehyeh, Asher Ehyeh. Dari kata itu muncul nama Allah yang dikenal dengan YHWH atau orang menyebutnya sebagai Yahweh. Apa artinya Yahweh? Aku adalah aku. Ehyeh, Asher Ehyeh. Yang pertama, aku adalah aku artinya Allah itu tidak ada tandingannya. Satu kali ada seorang guru bertanya kepada para muridnya di kelas. Saya mau tanya kamu, tahu nggak jawabannya? Petani punya banyak, raja punya sedikit, Allah tidak punya. Murid-murid berpikir, apa ya? Petani punya banyak, raja punya sedikit, Allah nggak punya. Ada yang jawab, pacul. Petani punya banyak pacul, raja punya sedikit pacul, Allah kagak punya pacul. Guru bilang salah, Allah memiliki segalanya. Anak lain teriak, dosa. Petani punya banyak dosa, raja punya sedikit dosa, Allah tidak punya dosa. Memang benar Allah tidak punya dosa. Tapi belum tentu raja dosanya lebih sedikit daripada petani, kata gurunya. Wah, bingung juga saudara, nggak ada yang bisa jawab. Lalu guru berkata, jawabannya adalah sesama. Petani punya banyak sesama, raja punya sedikit sesama, Allah tidak punya sesama. Artinya tidak ada yang menandingi Allah, menyaingi Allah, tidak ada yang serupa seperti Dia. Wahyu 40 ayat 18 berkata, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Ayat 25-26, dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Jadi ketika Musa bertanya, siapa engkau? Bisa aku bandingkan dengan siapa engkau? Tuhan tidak bisa membandingkan dirinya dengan siapapun. Dengan patung, oh Tuhan lebih besar. Dengan raksasa, dengan gajah, oh Tuhan jauh lebih besar. Dan Tuhan berkata, tidak, aku tidak ada tandingannya. Aku tidak ada bandingannya. Tidak ada yang sama atau serupa dengan aku. Makanya dia berkata, aku adalah aku. I am that I am. Dalam Ulangan 10 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, yang kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu atau menerima suap. Nah, karena Allah itu begitu kuat, dahsyatnya, dan semua manusia itu adalah debu tanah di pemandangan matanya. Maka mari kita yang terbatas bergabung manunggal dengan Allah yang tanpa batas. Man's power sangat lemah, God's power tanpa batas. Saudara, dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bahkan Mazmur 108 ayat 14 berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Satu kali ada seekor tikus kecil hendak menyeberangi jembatan. Tapi jembatan itu jembatan kayu yang ada satu kayu bolong di tengah, kayu lagi, bolong lagi, ada kayu. Waduh, tikus itu ketakutan. Jangan-jangan waktu dia jalan, dia bisa jatuh ke dalam lubang itu dan mati di bawah. Tiba-tiba ada seekor gajah yang mau lewat jembatan tersebut, saudara-saudara. Dan ketika gajah itu lewat jembatan, tikus lompat ke atas pundak daripada gajah tersebut. Lalu mereka naik ke jembatan kayu dan jembatan itu bergoyang-goyang hebat. Tapi jembatan itu tidak roboh karena talinya cukup kuat. Dan akhirnya gajah dan tikus yang ada di pundaknya itu bisa sampai ke seberang. Dan ketika sudah tiba di seberang, tikus melompat dari pundak gajah dan dia berkata, gajah, hebat ya kita. Gajah berkata, ada apa dengan kita? Kita menggoyangkan jembatan itu. Saudara-saudara, pada yang menggoyangkan jembatan cuma gajah doang. Tapi karena
tikusnya nemplok, nebeng di badannya gajah, maka dia bisa berkata, kita menggoyangkan jembatan itu. Padahal kalau sendirian, tikusnya yang goyang-goyang karena dia ketakutan melewati jembatan itu. Begitu juga kita yang terbatas ketika kita manunggal dengan Allah. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan gagah perkasa. Allah itu tiada tandingnya. Setan manapun tidak ada yang bisa mengatasi kuasa Allah. Saya pernah ingat sebuah kisah, ada seorang penginjil yang pergi ke pedalaman Kalimantan, melayani orang di sana memberitakan Injil. Satu kali waktu dia bangun tidur, dia buka jendela dari rumah orang di mana tempat dia nginep, dia kaget karena ada nenek tua yang bisa naik pohon kelapa. Lalu petik buahnya, turun kembali, naik lagi, petik lagi, turun lagi. Wih, luar biasa, kok kayak monyet ini ya. Padahal itu nenek sudah tua. Tiba-tiba dia ingat, aku pernah dengar orang di pedalaman Kalimantan banyak yang punya ilmu magic. Lalu kemudian dia pikir, jangan-jangan si nenek ini punya ilmu magic. Kok bisa naik turun pohon kelapa seperti monyet ya? Langsung dia keluar dari rumah tersebut. Dan waktu si nenek lagi di atas, dia hardik itu. Dan dia bilang, dalam nama Yesus, kuasa setan keluar. Saudara-saudara, waktu diusir itu kuasa setan, si nenek yang masih di atas teriak-teriak ketakutan, panggil cucunya. Cucu, tolong turunkan, nenek takut, nenek takut. Setengah mati cucunya menurunkan. Nenek sampai ke bawah, dan di bawah si penginjil sudah siap menginjili supaya nenek ini bertobat dan percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa setan. Dan ini penginjil iseng juga, saudara. Dia tidak usir itu setan waktu si nenek ada di bawah, tapi lagi ada di atas. Mungkin dia ingin tunjukkan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. God is greater than any problem you have. Allah lebih besar dari semua masalahmu. Karena itu andalkanlah Dia. Saya ingat ketika saya sedang membangun gedung gereja di Mekarwangi, Bandung yang kita beri nama Stairway from Heaven, tangga dari sorga. Itu sudah belasan tahun yang lampau. Nah, besoknya kita harus bayar kepada developer, tapi uangnya masih kurang 500 juta, saudara, waktu itu. Waduh, kita juga nggak punya duit. Bendara telepon sama saya, gimana Pak? Besok harus dibayar, tapi kurang 500 juta. Saya bilang, tanya dong sama ketua panitia. Dia telepon ketua panitia, nggak lama ketua panitianya telepon saya. Pak, bendahara telepon saya, kurang 500 juta, gimana ya? Lah tadi dia telepon saya suruh telepon Bapak, kok Bapak telepon saya. Ya udah kita doa saja, tapi pernahkah kita mengalami 1 bulan tidak bisa bayar? Ya sampai hari ini Yehova Jireh Allah sediakan. Hari itu saudara sekalian, saya mengundang mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Karisma yang saya dirikan, yang sekarang ada di Bandung, untuk makan siang di rumah sambil berkenalan kepada mahasiswa baru. Ketika kita lagi ngobrol-ngobrol, bel dipencet, pembantu bilang, Pak ada orang mau ketemu minta didoakan. Saya bilang sama istri saya, tolong tanya siapa dan apa keperluannya. Karena saya kan masih sama puluhan mahasiswa tersebut. Lalu istri saya setelah ke ruangan tamu depan, dia masuk lagi, bisa tolong sebentar dia mau ke Jakarta, mau dioperasi jantung. Lalu saya bilang kepada seorang dosen yang ikut juga, kamu lanjutkan dulu ya, nanti saya doain sebentar. Saudara, lalu saya doakan orang ini, karena dia sakit jantung, mau di ring. Setelah amin selesai, waktu mau berdiri, tiba-tiba dia bilang, Pak, saya mau titip ya buat bendahara gereja. Dia minta cek kosong dari istrinya, blanko cek maksud saya. Lalu dia isi, dan kemudian setelah diisi tanda tangan dia serahkan kepada saya. Pak, saya udah janji mau kasih untuk pembangunan. Tapi karena saya mau ke Jakarta nggak sempat saya berikan. Tolong titip ya Pak buat bendahara gereja. Saya bilang, aduh Bapak mau dioperasi.
banyak biaya, nanti aja untuk pembangunan gampang lah, pulangnya aja kalau udah beres. Aduh nggak bisa Pak, harus sekarang. Saya juga masih takut-takut nih, sudah dioperasi masih hidup atau enggak nih. Nanti utang saya sama Tuhan. Wah percayalah Tuhan menyembuhkan, saya bilang. Akhirnya karena dia desak, ya udah saya terima cek tersebut. Dan waktu orangnya pulang, saya baca cek itu. Saudara tahu berapa jumlahnya? 500 juta rupiah. Persis seperti yang kita butuhkan. Dan saya bawa cek itu, saya kesaksian kepada para mahasiswa. Saya bilang ini tidak ada dipelajari di sekolah teologi. Ini hanya ada di dalam sekolah iman ketika kita berlutut minta tolong kepada Tuhan. Saya telepon ketua panitia pembangunan. Kurang berapa Pak? 500 juta. Ambil ceknya, ada di saya. Dari mana? Yehova Jireh, Allah sediakan. Allah lebih besar dari segala masalah kita. Ketika kita mau membangun proyek yang lain, yaitu di Sumarekon, The Journey, gereja dan juga Museum Kisah Alkitab Modern. Saudara, untuk memulai kita harus menanamkan tiang pancang. Dan sudah dihitung-hitung kira-kira 17 miliar. Berapa bulan saya menunda karena belum mau memulainya. Nggak ada duit, saudara. Sampai satu kali, waktu saya doa, Tuhan memberikan petunjuk di dalam hati. Jalan. Duitnya dari mana Tuhan? Tapi kekuatan dari Tuhan itu ada di dalam hati saya. Saya bilang, jalan. Apa yang pertama kita harus bayar? Tiang pancang, 17 miliar. Belum ada duit. Tapi hari Minggunya setelah selesai ibadah, sepasang suami istri datang dan bertanya, Pak, jadi nggak untuk pembangunan? Saya bilang, jadi. Apa yang pertama akan dilakukan? Tiang pancang. Berapa nilainya? 17 miliar. Mereka saling berpandangan dan kemudian mereka bilang, beberapa waktu yang lalu kami berdoa. Dan saya serta istri punya impresi yang sama. Apapun yang gereja lakukan pertama kali untuk pembangunan ini, kami yang harus melunasinya. Jadi tolong Pak, tiang pancang, jangan biarkan ada orang lain yang bayar, biar kami saja yang bayar. Haleluya, Tuhan menyediakan tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Dan semuanya bisa lunas pada waktunya. Saudara, andalkan Tuhan, percayakan hidup kepadanya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Makanya kita harus mengalami kebesaran Tuhan. Bukan cuma dengar dari katanya orang. Katanya Tuhan hebat, katanya Tuhan menyembuhkan, katanya Tuhan memberkati. Nyatanya, faktanya, saya belum ngalami. Ini kan seperti pengamen cilik yang nyanyi di pinggir jalan. Bintang kecil katanya di langit yang biru katanya. Amat banyak katanya menghias angkasa katanya. Loh kenapa dia selalu tambah dengan katanya? Karena ternyata dia buta. Bintang kecil atau besar dia nggak pernah lihat katanya. Di langit yang biru. Apa di langit biru, langit gelap dia juga nggak pernah lihat. Banyak orang Kristen katanya. Tapi Tuhan ingin kita mengalami faktanya, nyatanya. Tuhan itu hidup. Itulah sebabnya Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tahukah saudara, dosa yang terbesar adalah dosa tidak percaya kepada Allah. Mengapa kita bisa percaya kepada manusia tapi tidak percaya kepada Allah? Kalau saudara sakit, saudara pergi ke seorang dokter, saudara cuma lihat pelang namanya, dokter pribadi. Pada kepribadiannya juga kita nggak pernah kenal. Kita mau aja disuntik, kita mau aja dikasih obat. Bahkan kalau perlu kita ke rumah sakit dibius. Gimana waktu kita dibius nggak sadar? Dia bukan pakai pisau bedah, pakai pisau dapur, saudara-saudara. Nah, tapi kita percaya betul kepada dokter. Kenapa kepada Yesus, dokter di atas segala dokter, kita nggak percaya? Saudara, kalau dokter bilang, kamu sakit, langsung stres. Pada Alkitab berkata, oleh bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Mengapa kita tidak percaya perkataan firman? Saya mau bilang, diagnosa dokter adalah kenyataan. Tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran lebih tinggi daripada kenyataan. Dan kalau kita memperkatakan kebenaran, kita akan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan. Jadi aku adalah aku, artinya aku adalah Allah yang tiada tandingannya. Yang kedua, aku adalah aku, artinya aku adalah Allah yang berdaulat. Allah itu berdaulat.
Aku bertindak menurut pertimbanganku, kebijaksanaanku. Jangan tanya mengapa, why. Itu adalah hak mutlakku. Kadang-kadang waktu kita mengalami problema, kita menyalahkan Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu. Kita menggurui Tuhan, mestinya begini Tuhan. Seakan-akan kita lebih pintar daripada Dia. Pada Yesaya 40 ayat 13 dan 14 berkata, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi petunjuk dia? Memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Siapa kita yang bisa menasihati Tuhan? Oh, Dia Allah yang berdaulat. Dia bisa melakukan apa saja yang Dia mau. Tapi percayalah, Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang penuh kasih dan punya rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan bagi kita anak-anak yang dicintainya. Sebab Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, jalan kehidupan kita bersama dengan Tuhan memang tidak selamanya lancar. Tapi percayalah Allah selalu beserta kita. Kalau orang mau membuat sebuah sulaman pemandangan yang indah. Ada sungai, ada gunung, ada rumah, ada orang. Maka dia perlu pakai benang berwarna cerah. Merah, kuning, biru muda. Tapi dia juga perlu menggunakan benang yang warnanya gelap seperti hitam, coklat tua. Nah, ketika Tuhan menyulamkan jalan kehidupan yang berwarna gelap, jangan engkau mengeluh kepada Tuhan. Kenapa Tuhan yang gelap ini terjadi dalam kehidupanku? Percayalah, Sang Prajut Agung belum selesai mengerjakan kita. Kalau Dia selesai, wah, kita akan lihat bentukan sulaman pemandangan yang sangat indah. Tuhan lebih pintar dari kita. Saya ingat satu kali ada tanah dan rumah di samping belakang gereja mau dijual. Oh, saya pikir saya mau beli dan saya minta pengurus untuk mengurusnya. Harganya sudah hampir dekat. Tapi kemudian pemilik berkata, biar saya runding karena kami 3 bersaudara. 3 minggu gak ada kabar. Saya tanya kepada pengurus, gimana? Sudah deal? Dia bilang, belum Pak, masih nunggu kabar. Udah 3 minggu. Oh, tanya lagi dong. Jangan sampai dia jual sama orang lain. Ketika besoknya ditanyain, bener loh saudara. Udah dijual sama orang lain. Harganya lebih murah dari harga yang kita tawar malah. Aduh, kita nyesel sekali. Saya hampir 3 malam gak bisa tidur nyenyak. Aduh, gelisah begitu. Sampai istri saya tanya, kenapa? Nyesel ya tanahnya lepas? Iyalah nyesel. Sudahlah, Tuhan punya rencana terbaik. Itu kan nasihat bagus saudara, tapi saya marah. Saya ngomong, saya juga tahu, saya kan pendeta. Tapi kesel tahu tanahnya lepas. Saudara-saudara, tapi bulan depannya ada orang bilang, Pak, tanah yang nempel di gereja di samping kanan depan yang di pinggir jalan itu mau dijual. Ah, yang benar. Dulu pernah katanya mau dijual tapi nggak jadi-jadi. Ini benar Pak. Bulan berikutnya saya ada di meja notaris menandatangani pembelian rumah yang di samping depan gereja. Kenapa Tuhan gagalkan yang belakang? Karena Dia tahu ada yang lebih bagus, yaitu yang di samping depan. Saudara, Allah berdaulat. Kalau Tuhan bilang no kepada saudara, bukan berarti Dia jahat. Dia punya rencana yang lebih baik bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu, percayalah namanya, aku adalah aku. Yang pertama, aku adalah Allah yang tidak ada tandingannya. Yang kedua, aku adalah Allah yang berdaulat. Yang ketiga, yang terakhir, waktu Tuhan berkata, aku adalah aku, Dia berkata bahwa aku adalah Allah yang bertindak. Saudara sekalian, Allah itu adalah Allah yang bertindak. Saudara tahu ketika dalam bahasa Ibrani disebutkan aku adalah aku, ehye asir ehye. Ternyata itu bukan kata ganti orang, tapi itu kata kerja. Yang seakan-akan berkata, bila aku hadir, aku bekerja, aku bertindak, aku tidak berdiam diri. Itulah makna daripada Yahweh, Allah yang bertindak. Allah itu tidak pasif, Allah tidak diam saja duduk di singgasananya, tapi Dia aktif, Dia dinamis. Dia bisa bekerja, bergerak dengan cara yang luar biasa. Tahun 1985,
Saya memimpin pujian di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Gelora Bung Karno, puluhan ribu orang hadir malam itu. Usia saya masih 20 sekian, saudara sekalian. Dan waktu kita nyanyi dalam KKR besar tersebut, tiba-tiba saya lihat ketika kita nyanyi satu lagu, ada orang di daerah sana seperti nyanyi lagu lain. Ya, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saya pikir, loh kenapa ada tandingan ini orang nyanyi-nyanyi. Ternyata ada orang, waktu kita lagi nyanyi-nyanyi, saudara, tadinya dia lumpuh, maksudnya pakai kayu penopang, krek gitu ya. Dan harus jalan pelan-pelan. Tiba-tiba waktu kita nyanyi, dia lempar tongkatnya. Dia jalan, bahkan dia lari-lari kecil. Jadi orang menyemangatinya dengan kalimat, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saudara, belum khotbah. Pendeta yang mesti khotbah belum melayani, belum ada doa kesembuhan dipanjatkan. Waktu kita memuliakan Tuhan, Allah hadir. Dan kalau Allah hadir, dia bertindak. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertobatan. Itu sebabnya setiap kali kita beribadah, muliakan dia. Izinkan Allah hadir menjamah hidup kita. Dan kalau dia menjamah, segala berkat, kesembuhan, pertobatan, keselamatan dia berikan kepada kita. Ada sebuah cerita, seorang bapak pulang dari luar negeri, dua anak yang masih kecil menyambut. Yang pertama bilang, hore, papa datang. Oh, papa taruh kopernya yang besar-besar dari luar negeri dan siap untuk menyambut anaknya. Tiba-tiba anaknya itu memeluk, merangkul koper papa. Lalu buka koper, dia cari mainan, dia cari coklat. Hore, ada mainan buat saya. Papanya tertegun. Tapi anak kecil lari berkata, hore papa datang. Dan dia lari cium papanya. Dan dia bilang, selamat datang papa. Papanya terharu. Kamu pengen apa nak? Kamu pengen mainan? Oleh-oleh? Enggak, saya hanya ingin papa ada di rumah. Oh, hati papa mana yang tidak tergetar mendengar ucapan semacam itu. Dan papanya kemudian bilang, walaupun kamu nggak minta, di koper yang satunya lebih banyak mainan, lebih banyak oleh-oleh untuk kamu. Saudara, tahukah saudara bahwa penyembahan, bahasa Yunaninya adalah proskuneo, artinya to kiss, mencium. Kalau engkau tahu mencium pipi Bapa Sorgawi, hidup dalam doa, pujian, penyembahan, mengundang Allah hadir dalam hidup kita, maka perkara yang ajaib akan dia kerjakan. Mungkin ada di antara saudara yang merasa rumah tanggamu kacau, bertengkar, seperti neraka. Izinkan Allah hadir. Kalau Allah hadir, neraka akan berubah menjadi suasana sorga. Saudara, mungkin kau ada masalah dalam pekerjaanmu, dalam lingkunganmu. Izinkan Tuhan hadir, karena kalau dia hadir, dia akan bertindak. Kalau manusia angkat tangan, Allah sanggup turun tangan menjamah kita. Jangan andalkan kekuatan diri. Jangan andalkan orang lain, andalkan Tuhan. Dia adalah aku, Ehye, Asher, Ehye, YHWH, Yahweh. Artinya dia Allah yang tidak ada tandingannya. Dia Allah yang berdaulat. Dan dia Allah yang bertindak. Menyatakan kuasa, mujizat bagi kita yang percaya. Siapa yang hari ini datang dengan beban, persoalan, masalah yang besar. Dan kalau engkau berdoa hari ini, taruh tangan di dadamu. Apapun penyakitmu, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Percaya Allah yang besar sanggup memberikan kemenangan. Hamba berdoa untuk anak-anakmu, dimanapun kami berada. Demi nama Yesus, kiranya Allah yang lebih besar dari masalah kami menyatakan kehadirannya. Dan demi nama Yesus, sembuh, diberkati, ada jalan keluar. Kami percaya Allah kami Allah yang akbar, Allah yang dahsyat. Sehingga iman kami bertumbuh. Dan waktu kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat kami alami. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.